Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sofia Sari dengan NIM C1CM019109, kelas R09, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dengan pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi syariah. Kemudian auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Kemudian yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Lalu ini mengenai asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian yang kedua ada keadilan. Kemudian yang ketiga ada kemaslahatan. Yang keempat ada keseimbangan. Dan yang kelima ada universalisme. Lalu ini mengenai karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai komoditas. Kemudian tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, dan tidak mengandung unsur dollar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, dan tidak ada histori harga melalui rekayasa permintaan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan kegiatan. Kemudian yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip serta informasi aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip. Kemudian yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Kemudian yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada bentuk laporan keuangan. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan keuangan. Hal ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan likuiditas dan stabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti sumber dana keuangan, modal kerja, aset likuiditas atau kas. Kemudian informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Kemudian yang terakhir, catatan dan schedule tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memenuhi entitas, informasi tentang segmen, industri, dan geografi, serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan. Selanjutnya, mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Kemudian yang kedua, relevan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa datang. Kemudian yang ketiga, keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai pengujian yang tulus dan jujur. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja perusahaan. Kemudian ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya untuk kinerja, ada penghasilan, kemudian ada beban, hak pihak ketiga atas dari hasil dan syirkah temporer. Kemudian unsur yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Kemudian unsur yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Kemudian di sini ada unsur laporan keuangan. Yang pertama biaya historis, yang kedua biaya kini, dan yang ketiga nilai realisasi. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.